FYP-nya orang-orang Muntilan tuh. Fadlizon itu mengusulkan untuk mereview tentang sejarah Indonesia. Fadlizon jadi menteri. Tinggal di mana, Mas? Lo pernah dengar nggak bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenang gitu? Kalian pikir itu dulu kerja rodi dan tanam paksa itu beneran gak dibayar? Nah, ini yang ramai. Ini. Oke, selamat malam para pemirsa. Wah, iya. Jadi begini ya pemirsa ya. Mas, rambut jangan terlalu maju juga. Oke. Kiprol, action. Jadi sebenarnya kenapa sih kita Cut. Kalian Di-cut. menentukan dulu siapa kali. Oh iya. Yuk, ya satu ya. Kiprol, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan acara Cut. cerita urusan Trolling. Yang lagi rame. Mudah-mudahan keren sih ini. Ya harus keren Mas, gila. Ini soalnya konten ini sangat berisi. Iya, kita tapping hampir tiap hari loh. Iya. Gila, kita produktif. Gue lagi sekarang fokus TikTok lagi bikin konten nggak sampai 24 jam yang nonton udah 100.000. Gila, lo ntar master FYP. FYP-nya orang-orang Muntilan tuh. Iya, komennya gitu. Berarti mbah gue lagi matung. Iya. Iya, kan ada yang komen ini kakaknya Mbak Happy kan. Aduh, tahuan deh. Oke, yang lagi rame sekarang itu gue lihat di X itu ada sebuah gagasan. Fenomena. Oh, gagasan. Gagasan dari Menteri Kebudayaan. Fadlizon itu mengusulkan untuk mereview tentang sejarah Indonesia. Fadlizon jadi menteri ya? Anjing. Enggak, gue baru tahu. Fadlizon jadi menteri. Tinggal di mana, Mas? Nggak tahu, orang di tempat dia aja ketua MPR-nya masih Amin Rais. Amis Rain. Yang lu tahu Indonesia dijajah berapa lama? Wah, 365 tahun. Ngaco kan? Berapa sih? Sekolah ya? 365 tahun. Berapa sih? Itu 365 hari setahun. 350 ya? Dijajah Belanda 350 tahun. 350 tahun. Dijajah Jepang 3,5 tahun. Nah, ternyata setelah dikaji itu ada bukti-bukti sejarah yang ternyata penjajahan Belanda di Indonesia tuh nggak selama itu. Waduh. Berarti semua ini manipulatif. Ceritanya fiktif Iya. belaka. Lo pernah dengar nggak bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenang gitu? Iya kan? Itu quotes ya. Sejarah Iya, yang ditulis biar ya namanya politik kan, biar dia punya statement yang kuat yang mendasari dia bisa dipilih lagi kan gitu. Berarti benar ya. Selama gue pernah ngeliat short gitu, dia ngejelasin kalian pikir itu dulu kerja rodi dan tanam paksa itu beneran gak dibayar. Nah, ini yang rame. Ini yang paling rame Gila, dibahas. gue futuristik. Anjing. Bukan. Itu kerja rodi itu lagi rame. Kenapa? Karena kerja rodi dibayar kan? Tapi kan masa kita percaya sih sama Belanda? Dia kan narasinya Belanda kan gini, kerja rodi ini dibayar, cuman dikorupsi. Sama demang-demang. Sama demang-demang gitu kan. Overdomag. Nah, ini yang seru di sini sebenarnya. Indonesia dijajah 350 tahun, ngitungnya sejak pendaratan di Sunda Kelapa. Ngitungnya lagi sejak pengambilan rempah di Maluku, akhirnya mereka bikin benteng di Banda Neira. Wih, gila emang. Nah, itu kan ngitungnya dari situ tuh, ketemunya 350 tahun. Kalau kita pikir kata-kata Indonesia aja kan baru ditemukan dan dikenal publik itu kan tahun 1928, Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bertanah air satu, ya kan? Indonesia. Nah, Merdeka. di situ baru ada kata-kata Indonesia. Sebelum itu kan ya Mataram perang sama Dulu orang nyebutnya apa tanah kita itu? Nusantara. Itu lagunya Kos Plus itu. Aduh. Tanah surga. Iya. Tapi ini yang menarik adalah kita juga jangan kemakan sama narasi tentang bahwa kerja rodi itu dibayar. Jangan serta-merta, wah kita dibayar. Kita harus tahu dong siapa yang ngomong bahwa
kerja Rodi dibayar. Belanda kan yang ngomong gitu. Enggak, iya ada beberapa. Enggak, yang ngomong kayak gitu kan Iya, dinarasikan Belanda kan ngomong Belanda. gitu kan. Ya. Iya, Oranje. Tapi lu tahu nggak? Dulu ada sebuah, kalau sekarang Danantara kali ya, namanya VOC. Oh iya. Verenigd Oors Compagnie. Company. Jadi itu ya model-modelnya kayak Danantara gitu lah. Holding gede banget di Belanda. Yang kekayaannya ketika ditaksir dengan perusahaan-perusahaan yang ada sekarang aja belum ada yang bisa ngalahin VOC. Bahkan itu gabungan dari Apple, Microsoft, kemudian punya Elon Musk itu apa namanya? Tesla. Ya, bukan yang roket-roket X ya. SpaceX digabung semua sedunia milik Bezos, digabung semua itu belum bisa menyamai kekayaan VOC saat itu. Gila, berarti Nah, jadi ya kita jangan terjebak. Wah iya berarti dulu ini dibayar. Ya masa lu percaya sama sebuah entitas yang dulu pernah sekorup VOC kan hancur karena korupsi. semua sih, Mas. Iya kan? Semua sih. Cuman apa yang lu harapin kalau misalnya sejarahnya dibenerin? Karena ada yang ngomong bahwa kita sebenarnya dijajah itu cuma 37 tahun. Yang benar. Iya, kalau misalnya Nggak tahu ratusan yang tahun. bener apa yang enggak. Tapi kalau itu bisa masuk akal juga sih. Kalau 37. Kenapa? Menurut lu kenapa? Kalau sampai ratusan tahun tuh kayak gila selama itu ya. Nah, Indonesia aja belum ada kan? Nah, itu dia. Kalau selama itu kayaknya lu masih bisa bahasa Belanda. itu nenek-neneknya dia, kakek gue juga sih. Oh iya benar. Maksud gue selama itu ya berarti sedikit banyak itu kata-kata dari almarhum Lord Rangga itu ada benarnya juga sih. Ngomong apa dia? Prediksi-prediksinya dia loh. Nah, nanti lah gue kasih tahu lah. Ada ya, beberapa lah. masukin footage. Editor masukin. Editor masih dia, editor ya. Nanti ya editor ya. Pura-pura nanti ya, padahal dia sendiri. Itu dia prediksi-prediksi tentang Indonesia lah. Tapi sejarah Indonesia lu tau gak sih? Tahu, Mas. Gue belajar dulu sejarah. Bukan, apa nih? Bukan, maksudnya gini loh. Kalau kita ngomongin, gue tuh kadang iri banget sama negara-negara tetangga. Contohnya, misalnya di yang paling banyak ngumpulin sejarah, ngulik banget tuh Cina. Oh, Cina ya. Di Cina itu, jadi gini loh, sebuah nation, sebuah negara itu karakternya terbentuk sangat kuat itu ketika dia bisa menyampaikan lambang dari apa yang mereka sepakati sampai mendunia. Contohnya apa? Cina itu punya Wukong atau Sun Gokong. Yoi. Siapa orang sedunia yang nggak tahu Sun Sun Gokong? Gokong. Ya kan? Samurai. Jepang itu punya prajurit-prajurit yang namanya samurai. Samurai. Ya kan? Shogun. Nah, Ronin. Shogun, Ronin, Smash. Daimyo. Ah? Nah, Indonesia juga punya, Mas. Siapa? Batik, tapi diaku-akuin anjir. Tahu kan siapa yang ngaku-ngakuin? Maling Asia. Bukan. Gua aja yang orang Indonesia juga kadang masih bingung dengan sejarah. Jadi kalau gua sih seneng ya kalau ada sebuah gagasan untuk kita luruskan sejarah kita. Literasi ya tentang Karena sejarah ini. gua hidup di lingkungan yang sejarahnya dibilok-bilokin. Itu contohnya Kota M. Nahdlatul Ulama. Oh, kirain gua di Kota M. Bukan, Nahdlatul Ulama itu NU. sejarahnya nggak jelas. Lo cari di Monumen Nasional, Museum Nasional itu sejarah semua ada tuh. Mulai dari Budi Utomo, Muhammadiyah, kemudian Trikoro Darmo, kemudian Semaun itu bikin apa? Syariat Islam. Syariat Islam. Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam, PKI, ada semua. Tapi kalau sejarah NU itu nggak ada. Nah, berarti yang selama ini gua dikasih tahu itu kan gua ngedit video lah tentang perjalanan NU gitu kan. Nah, itu tuh siapa yang dari mana asalnya? Dulu ada banyak tokoh yang kalau di One Piece nih kayak
Profesor Clover nih ceritanya nih, yang memegang teguh sebuah kalau catatan sejarah itu istilahnya apa? Bukan catatan sejarah itu apa namanya? Naskah. Manuskrip. Oh, manuskrip. Ada manuskrip. Itu yang dijaga terus keberadaannya. Salah satunya yang gua masih tahu itu adalah Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto. Ya bener ya, namanya Kiai Haji Agus Sunyoto ya, sejarawan ya. Dulu les bumi ya. Oh, dia les bumi. Iya, dulu ketua les bumi. Itu bener-bener ngulik sejarah. Bahkan beliau juga akhirnya menemukan banyak bukti peran dari Kiai-Kiai NU di NKRI. Nah, kalau gue sih gagasan ini menarik gitu. Tapi tentunya pasti banyak yang nggak demen tuh. Ya iyalah, pasti pro kontra kan? Iya. Iya kan? Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau yang kontra menurut lu karena apa? Contohnya misalnya. Contohnya, Nggak terima nih, kita tuh 350 tahun dijajah. ya mungkin itu dia bagian dari pemenang itu. Yang lo bilang. Ya kan kata lo kan sejarah itu hanya ditulis oleh pemenang kan? Iya. Mungkin. Kalau itu gue pernah baca sih memang itu strateginya Bung Karno waktu itu untuk menyatukan rasa keindonesiaan. Walaupun pada akhirnya kan jadi nggak relevan. Sama kayak kemarin, gue mencoba mencari tentang Majapahit. Karena Majapahit itu kan terbesar itu kan, ya kan? Fenomenal. Dan ketika gue pengen tahu tuh, ada nggak bekas-bekas dari Majapahit kan? Nah, gue cari di search di YouTube, yang keluar siapa? Coba. Mbah Nun. Oh, ini Mak Iya. Iya, Mbah Nun yang ngejelasin. di Oh, situ. jelasin Iya, Majapahit. Majapahit. Terus Maksud gua tuh apa ya? lo kan gini, ya nyambung sama yang tadi gua bilang bahwa Indonesia ini butuh sebuah simbol. Kalau di negara-negara lain dia ada tokoh-tokoh yang terkenal. Nih, peninggalan bangunannya lah. Nah, itu dia. Ya kan? Maksud Lu kan pernah ke Bangkok, Oh iya. ya kan? Lu lihat kan di sana Gila. gimana coba? My God. Yang di pinggir Chao Phraya ada itu, pinggir Chao Phraya ada, kalau di sana namanya Wat ya, Wat iya kan? Wat Arun, Wat Arun Po. ya kan? Wat Arun kan? Tuh. Grand Palace. Grand Palace. Berapa tahun tuh umurnya? Oh iya, gila. Terus tembok Cina, berapa tahun umurnya? Belum pernah gua kalau ke Cina. Enggak, kan bisa lihat. Tembok Cina itu tembok yang bisa kelihatan dari satelit aja kelihatan tuh temboknya karena saking panjangnya. Ah iya. Terus peninggalan-peninggalan ya kerajaan lah minimal. Di Indonesia kerajaan paling tinggal Keraton Jogja. Iya, Ya kan? Keraton Jogja. Itu Nah, pun- iya maksud gua pengen itu pun negaranya namanya Negari Ngayogyakarta Hadiningrat, bukan negara Indonesia. Indonesia. Dan ada sejarah juga yang akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX bergabung dengan NKRI. Artinya Indonesia sendiri adanya juga belum lama. Belum lama. Kok bisa dijajah 350 tahun? Nah, Nah, iya. itu yang ada apa ini? Nah, itu yang jadi diskursus dan dipikir akan penting sekali untuk dibahas. Kayak gitu. Tuh yang lagi rame. Kalau di lu apa yang lagi rame? Di gua yang lagi rame. Oh, itu. Sedih sih gua kalau yang gajah itu loh, Aduh, kelindes mobil. udah deh, itu males banget gua. itu ironis banget itu. Sampai banyak direspon sama seniman-seniman. Itu sedunia itu, Ki. Mm-mm. Gila itu. Wah, edan itu. Sama apa yang lagi rame ya? Di gue ya? Kalau udah nggak ada yang lagi rame, udah kita tutup aja. Oh gitu. Buat yang lain, ya kan? Oke. Ya udah, kata-kata hari ini sekalian tutup. Kata hari ini. Sampai hari ini juga belum ternyata. Ya udah, tutup. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kan channel kita, di-share. Liga Peradaban. Iya, Liga Peradaban ditunggu. Pokoknya ditunggu sampai saat ini masih ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.